Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada mata pelajaran PAI ke bab yang kedua. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Jadi, kita sudah memasuki bab kedua pada mata pelajaran PAI. Mulai pembelajaran, kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran ini dilakukan, sehingga kita tahu betul maksud dari pembelajaran ini. Nah, yang pertama adalah dengan melakukan pembelajaran ini, kita bisa memahami pengertian iman kepada hari akhir, dan yang kedua adalah mengetahui macam-macam kiamat dan tanda-tandanya. Yang ketiga adalah mengetahui dalil-dalil yang membahas tentang hari kiamat. Dan yang terakhir adalah mengetahui hari-hari setelah hari kiamat itu sendiri. Oke, untuk lebih lanjut silahkan ke slide selanjutnya. Oke, hal yang pertama yang harus kita pahami tentang materi hari ini adalah makna iman kepada hari akhir. Jadi, kita harus tahu dulu apa itu iman kepada hari akhir. Nah, hari akhir ini adalah di mana berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia, alam semesta, atau seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, berakhirnya seluruh apa-apa yang sudah diciptakan oleh Allah di alam semesta ini, baik manusia, hewan, dan hancurnya alam semesta. Jadi, iman kepada hari akhir ini adalah rukun iman yang kelima, di mana rukun iman ini adalah hal yang wajib kita ketahui ya. Nah, selanjutnya adalah iman kepada hari akhir. Nah, apa itu beriman kepada hari akhir? Apakah itu adalah suatu kewajiban sebagai umat manusia, sebagai umat Islam? Ya, tentunya karena beriman kepada hari akhir atau sering disebut juga sebagai hari kiamat, artinya adalah kita mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hakim yang maha adil. Jadi kita harus meyakini bahwa apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah itu akan kembali kepada Allah, dan setiap perbuatan itu akan kita pertanggungjawabkan. Nah, harus kita ketahui macam-macam hari kiamat. Jadi, macam-macam hari kiamat itu ada dua ya. Yang pertama adalah kiamat sugra atau kiamat kecil, ya, di mana terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Jadi kiamat kecil ini adalah kiamat yang hanya menghancurkan beberapa bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Contohnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, kemudian musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Jadi kiamat sugra ini hanya menghancurkan sebagian saja. Nah, yang selanjutnya adalah kiamat kubra. Nah, kiamat kubra ini sering disebut juga adalah kiamat besar, di mana terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Jadi dunia itu porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Jadi tidak ada satu titik pun atau tidak ada manusia pun yang selamat dari kiamat kubra ini. Jadi semuanya akan hancur dan kembali kepada Allah, dan kita bertemu nanti di alam akhirat. Nah, adapun ya dalil tentang kiamat
ya, yang dijelaskan dalam Quran surat Thaha ayat 15 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha tujza kullu nafsin bima tas'a, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Ya, jadi Allah mengatakan bahwa kiamat itu pasti akan datang, akan tetapi waktunya itu hanya Allah yang tahu. Rasulullah saja menjelaskan bahwa hanya mengetahui bahwa tanda-tanda kiamat itu ada, ya. Jadi hanya tanda-tanda kiamat yang dipaparkan, bukan waktu kiamat itu. Ini supaya kita dinilai, kita akan diberikan, Allah ingin melihat usaha kita di dunia untuk menggapai alam akhirat. Jadi nanti kita pertanggungjawabkan, ya. Selanjutnya adalah gambaran tentang hari kiamat. Nah, jadi gambaran tentang hari kiamat itu yang pertama dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar, ya, ayat 68 tentang ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, kemudian setelah tiupan pertama ini diikuti dengan kehancuran alam semesta beserta segala isinya. Jadi digambarkan pada hari itu gunung-gunung akan meletus, air akan naik ke bumi, ke daratan, ya, tanah akan terbelah-belah. Jadi begitu gambarannya, ya, sedikit gambarannya sedikit. Nah, kemudian pada waktu terjadi hari kiamat itu manusia pada bingung, ya. Bingung, bagai anak-anak bertebaran, gunung-gunung berhamburan, bagai kapas yang ditiup angin. Jadi ketika kiamat datang, manusia akan bingung, orang akan lupa. Semua akan lupa dengan keluarganya, istrinya, anaknya, bapaknya, ya, karena saking kagetnya. Nah, selanjutnya adalah kondisi langit, ya. Langit itu terpecah-pecah, matahari digulung, ya, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan airnya panas. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Selanjutnya adalah Allah melipat langit dengan tangan kanannya, melipat bumi dengan tangan kirinya. Jadi begitu besar, susah sekali digambarkan, ya, kejadian pada saat hari kiamat. Nah, yang terakhir adalah bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang hebat. Bumi mengeluarkan segala isi perutnya, ya. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Zalzalah. Nah, kalau melihat gambaran-gambaran seperti ini, ya, betapa mengerikannya, tetapi kita harus berdoa supaya kita selamat dari hal-hal yang seperti ini. Oke? Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda hari kiamat, ya. Nah, jadi kan kita tadi sudah membahas tentang macam-macam hari kiamat, ya. Ada kiamat sugra atau kecil. Nah, tanda-tandanya yaitu meninggalnya seseorang. Yang kedua adalah bencana alam, ya, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hamba sahaya perempuan dikawini oleh tuannya. Dalam artian sudah tidak ada lagi urat malu, ya. Nah, selanjutnya adalah ilmu agama dianggap sudah tidak penting, ya, karena mungkin berkembangnya teknologi, ya. Kemudian selanjutnya adalah tersebarnya perzinahan karena memperoleh izin dari penguasa. Nauzubillah min zalik, ya, ketika perzinahan ini dilegalkan oleh pemerintah, dan ini juga merupakan tanda-tanda kiamat. Nah, selanjutnya adalah minuman keras merajalela, menganggap bahwa minuman keras ini adalah sesuatu yang biasa. Nah, yang terakhir adalah jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Dan sebenarnya masih banyak lagi tanda-tanda kiamat kecil yang bisa kita ketahui. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, yang pertama adalah matahari terbit dari barat yang menandakan ditutupnya pintu taubat. Jadi kalau matahari sudah terbit dari barat, ya, pintu taubat sudah tertutup.
munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian munculnya Imam Mahdi. Nah, perang besar kaum muslimin dengan kaum Yahudi di Palestina yang mengakibatkan kekalahan orang-orang Yahudi. Jadi, ketika Palestina menang, ketika Palestina merdeka, itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Nah, selanjutnya adalah kematian Isa Al-Masih dan Imam Mahdi, munculnya dapat al-ard, kemudian serangan terhadap Mekah, dan angin lembut yang mengambil jiwa semua orang muslim, ya. Jadi angin lembut yang mengambil jiwa semua orang muslim. Jadi pada saat itu orang muslim atau orang yang beriman itu sudah tidak ada pada saat kiamat terjadi. Oke, selanjutnya adalah berbagai peristiwa yang terkait dengan hari akhir, ya. Nah, jadi ini adalah hari-hari setelah hari kiamat itu selesai, ya. Jadi hari setelah kehidupan setelah kehidupan dunia. Jadi di akhirat, ya, setelah kita meninggal ada yang namanya yaumul barzah atau alam kubur. Jadi kita dikubur, ya, dalam artian kita dalam keadaan mati, ya, setelah ini kita berada dalam kubur. Selanjutnya adalah yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan manusia dari alam kubur menuju pada mahsyar. Nah, jadi pada saat setelah hari kiamat selesai, kita semua dibangkitkan di alam kubur, ya. Ini ditandai dengan ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Nah, jadi kita akan menuju kepada mahsyar. Jadi pada mahsyar, ya, atau yaumul mahsyar ini hari dikumpulkannya semua manusia, ya, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir meninggal, ya. Jadi umat Nabi, kita termasuk ke dalam umat Nabi, ya, sebagai umat akhir zaman. Nah, di pada mahsyar ini semua kita dikumpulkan dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing, ya. Orang yang selalu mengambil air wudu atau menjaga wudunya itu digambarkan sebagai orang yang bercahaya, ya, wajahnya bercahaya. Dan semoga kita dikumpulkan bersama umat Rasulullah. Nah, hari yang selanjutnya adalah yaumul hisab, ya, hari perhitungan amal, di mana ketika kita di pada mahsyar, maka yaumul hisab ini kita akan dihisab, ya. Jadi semua perbuatan kita akan dihitung di yaumul hisab ini. Nah, yang selanjutnya adalah setelah dihitung amalan kita, nah, ada yang namanya yaumul mizan atau hari penimbangan amal, ya. Jadi ditimbang amalan apakah kita melakukan amalan yang baik, amalan baik atau amalan buruk kita yang jauh lebih banyak. Selanjutnya adalah sirat, ya, jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam dengan jalan yang menakutkan. Semua manusia akan melewatinya menuju surga. Jadi ini adalah jembatan. Jadi ketika dia orang yang beriman, maka dia melihat jembatan ini merupakan jalan yang sangat lebar. Dia bisa lewat truk dan sebagainya, punya sesuai dengan keimanan mereka. Tetapi ketika kita orang yang melewati jembatan ini, orang yang tidak beriman, maka dia ibaratnya melihatnya sebagai seutas rambut yang dibelah 7, ya. Jadi tergantung keimanan kita melihat sirat ini atau jembatan ini. Nah, selanjutnya tujuan terakhir kita adalah surga atau neraka. Jadi amalan kita di dunia, ya, menempatkan kita akan menentukan di mana tempat kita, surga atau neraka. Nah, selanjutnya adalah fungsi beriman kepada hari akhir, ya. Kenapa sih kita harus beriman kepada hari akhir? Ya, yang pertama adalah menjadikan kita manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia, ya.
Jadi kita bersikap dalam artian kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan melakukan segala perintahnya. Setiap kita ingin melakukan kejahatan, ya, atau sesuatu yang melanggar ajaran agama kita, kita meyakini, kita mengingat bahwa akan ada hari kiamat di mana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Yang selanjutnya adalah kita berusaha menjadi manusia yang baik, ya, manusia yang beriman kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua dan sesama manusia. Jadi kita hanya melakukan hal-hal yang baik, karena ketika kita melakukan kejahatan ya tentunya neraka yang kita dapatkan. Selanjutnya adalah hari akhir adalah kehidupan yang hakiki. Jadi kita harus meyakini ya bahwa hari akhir ini adalah adalah kehidupan terakhir kita sebagai manusia, di mana kita di situ pasti akan berakhir ya. Jadi kehidupan akhirat kita apakah itu kita di surga atau di neraka. Nah, hari akhir ini adalah tujuan hidup manusia setelah di dunia. Jadi kita meyakini bahwa di akhirat kita akan hidup kekal, di dunia ini hanya sementara. Jadi ketika kita terlena dengan kehidupan dunia, maka di akhirat itu kita tempat tinggal kita itu disesuaikan dengan perilaku kita di dunia. Apakah perilaku kita baik, insya Allah kita ditempatkan di surga. Tetapi ketika perbuatan yang kita lakukan selama di dunia hanya merugikan orang, berbuat maksiat, maka tentunya kita akan ke neraka. Yang terakhir adalah memperbanyak amal soleh dan meninggalkan larangannya ya, dalam artian ketika kita meyakini bahwa hari akhirat ini adalah merupakan hari pertanggungjawaban kita ya selama hidup di dunia, maka yang kita lakukan itu adalah amal soleh. Oke, alhamdulillah, syukran untuk pembelajaran hari ini tentang hari kiamat. Semoga kita bisa paham ya apa itu hari kiamat, bagaimana kita beriman kepada hari kiamat, apa saja tanda-tanda hari kiamat, ya dalilnya seperti apa, dan gambaran-gambaran yang akan terjadi ketika kiamat itu hadir. Alhamdulillah, syukran untuk hari ini. Ada quote-nya Ustazah ya, yang harus kita pahami dalam kehidupan ini adalah yang hidup akan mati, yang berbuat akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dunia hanya tempat singgah bagi manusia, akhirat adalah kehidupan yang kekal. Mari sama-sama memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.